Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara diskusi online penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di media Zoom untuk mengikuti acara yang telah kita tunggu. Saya Gitka Nabila, mohon izin menjadi MC Bapak Ibu untuk acara penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan membacakan rundown. Acara yang pertama yaitu sambutan pembuka dari Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD, dan acara kedua penyampaian materi oleh Dr. Haji Muhammad Budi Hidayat, MKes selaku PLT Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI, dan acara ketiga yaitu diskusi tanya jawab dan kesimpulan oleh moderator kita Ibu Dr. Rimawati SH.MH.Um selaku dosen Fakultas Hukum UGM. Acara pertama yaitu sambutan dari Bapak Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD. Kepada Bapak Profesor Laksono kami persilahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bisa kedengaran, Mbak Kitska? Baik, Profesor Laksono, suara Prof bisa kami dengarkan. Terima kasih. Ya, selamat datang pada forum kebijakan publik yang kali ini kita membahas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan ya. Ini Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM secara rutin itu menggelar diskusi-diskusi mengenai kebijakan publik. Ya, hari ini kita masuk pada sebuah undang-undang yang relatif baru ya, baru dan sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tentang tahun 2018 ya, tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, undang-undang ini tentunya mempunyai semacam implikasi yang luas ya. Namun kita juga sadar betul bahwa tidak semua undang-undang itu dapat segera dipahami atau diketahui oleh masyarakat. Bahkan mungkin juga ada yang belum pernah mendengar atau belum tahu. Nah, sehingga diskusi hari ini itu intinya itu untuk bagaimana semua orang yang mungkin terkena undang-undang ini untuk memahaminya. Ya. Dan kerjasama antara UGM kali ini ya, dengan Dirjen P2PL ya. Jadi kalau kita lihat hari ini, kita kerjasama dengan Dirjen P2PL, yang selama ini saya pribadi banyak diskusi dengan Ibu Jane Supardi ya, tentang ini. Ya, kami berharap dengan adanya seminar ini, kita bisa memahami lebih lanjut ya, untuk segera juga mungkin mematuhinya tentunya ya. Oleh karena itu, pembicaranya adalah tunggal, yaitu Dr. Haji Muhammad Budi Hidayat MKes, beliau adalah PLT Dirjen P2PL. Nah, sebelumnya, karena Pak Budi sedang rapat ya, belum selesai sampai jam 1:04, nanti fasilitator kita, Dr. Rimawati ya, SH.MH.Um, dosen Fakultas Hukum UGM, yang beliau sering mengajar hukum kesehatan, itu akan mencoba memaparkan ya, semacam gambaran mengenai undang-undang ini dan pasal-pasalnya, sambil kita menunggu Pak Budi Hidayat untuk presentasinya. Nah, untuk itu mari kita lakukan diskusi, dan sudah ada ya Mbak Rima, sudah ada di sana, sudah sebagai baik, sudah hadir Prof bersama kita. Terima kasih sekali, dan mari Assalamualaikum. Nikmati diskusi ini ya dengan baik ya. Oke. Oh Pak sudah ada. Pak Budi udah apa? Ya, silakan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Budi. Terima kasih sekali atas kehadirannya ya. Ya, ini ada Mbak Rima sebagai fasilitator yang mungkin akan memaparkan mengenai undang-undang ini, dan juga Mbak Rima ini dosen di Fakultas Hukum ya, UGM, yang mengajar hukum kesehatan. Oke. Terima kasih sekali Pak Budi ya, dan ini direkam ya Pak Budi ya, karena kami dari sini itu biasanya akan
disebarulangkan ya, sebarluaskan atau disebarulangkan ke banyak pihak dalam bentuk video yang sudah teredit. Oke, untuk itu silahkan Mbak Rima untuk memfasilitasi. Monggo. Terima kasih kepada Profesor Laksono atas sambutannya. Dengan sambutan beliau, maka acara penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan resmi dibuka. Acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kita, yaitu Ibu Dr. Rimawati Esa MHum. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum UGM dan juga lulusan dari Hukum Perdata FH Unan, Hukum Bisnis FH UGM, dan S3 di Ilmu Hukum FH UGM. Kepada Ibu Dr. Rimawati Esa MHum, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rizka. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih Pak Budi sudah bersama kita. Terima kasih Prof. Laksono. Untuk siang hari ini kita akan ada pembicara tunggal, Bapak Muhammad Budi, di mana beliau akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana implementasi dari Undang-Undang 6 tahun 2018 terkait dengan karantina kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi, izin saya untuk menyampaikan CV singkat Pak Budi. Antara lain di sini adalah Dr. Haji Muhammad Budi Hidayat. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Umum Kristen Indonesia, lalu melanjutkan Magister Ilmu Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru. Saat ini beliau adalah PLT di Direktorat Pencegahan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak 23 Oktober 2020. Demikian, masih banyak ya pengalaman pekerjaan beliau yang mungkin tidak bisa saya sebutkan untuk mempersingkat waktu. Adapun acara siang hari ini untuk presentasi nanti akan disampaikan oleh Dr. Budi, di mana waktu untuk presentasi Bapak kami sediakan waktu untuk 30 menit presentasi, lalu dilanjutkan dengan diskusi. Untuk mempersingkat waktu, demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat Zoom saya persilahkan. Ya, banyak terima kasih Ibu Moderator, dan yang saya hormati Prof. Laksono dan para guru besar ataupun dosen yang ada di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat di UGM, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang pertama dan utama, kita selalu bersyukur karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, walafiat, panjang umur, dan alhamdulillah kita bisa bertemu walau dalam keadaan virtual. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan informasi dan menambah hasanah di dalam penanganan kesehatan, khususnya di bidang kekarantinaan kesehatan. Next. Jadi kekarantinaan bahannya boleh di-share? Ya. Sambil menunggu bahan, saya sampaikan bahwa saya lahirnya di KKP ya. Dari 2000 honor di KKP, dan sampai dengan terakhir 2020 bulan Mei saya di KKP kelas 1 Surabaya. Mei baru dipindah ke pusat menjadi Sesdijen, dan sekarang jadi dikasih tugas amanah untuk pelaksana di Direktorat Jenderal. Jadi undang-undang ini, Bapak-Ibu sekalian, undang-undang yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang ada di lapangan, terutama di kantor kesehatan pelabuhan, yang mana undang-undang ini menjadi acuan, menjadi pegangan yang selama ini kami bekerja di pintu masuk negara, baik darat, laut, udara, itu menggunakan undang-undang ini sebagai dasar hukum. Next, undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 98 pasal, yaitu yang pertama tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita tahu bahwa kekarantinaan kesehatan saat ini kita tanggung jawab baik pusat maupun daerah. Sekarang sudah
terdapat hotel atau ruang karantina yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua tentang hak dan kewajiban. Yang ketiga tentang kedaulatan kesehatan masyarakat atau disingkat KKM yang sekarang ini sedang terjadi. COVID ini masuk dalam kategori kedaulatan kesehatan masyarakat. Yang keempat tentang kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah, bagaimana melaksanakan konsep kekarantinaan baik di pintu masuk maupun di wilayah. Jadi saat ini kekarantinaan kesehatan milik wilayah juga. Yang kelima, bagaimana menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, dan yang keenam, bagaimana menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Ya, yang kita kenal saat ini ada karantina wilayah, ada PSBB yang bagian dari karantina wilayah. Yang keenam, bagaimana menyelenggarakan yang ketujuh tentang dokumen kekarantinaan kesehatan, yang ke-8 tentang sumber daya, yang ke-9 informasi kekarantinaan kesehatan, dan yang ke-10 tentang pembinaan dan pengawasan, yang ke-11 tentang penyidikan, yang ke-12 tentang ketentuan pidana. Yang 11 dan 12 ini sedang berlangsung, sedang dilakukan di aparat hukum saat ini. Next. Ini adalah beberapa pengertian yang ada dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaulatan kesehatan masyarakat. Ini yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, di pintu masuk ataupun di wilayah. Kedaulatan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Jadi KKM ini bukan hanya tentang penyakit, tapi yang disebabkan oleh hal-hal lain yang bisa menyebabkan kedaulatan kesehatan masyarakat. Next. Dan ini ada satu lagi tentang pejabat karantina. Maaf, mundur sedikit. Ya, ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi wewenang oleh Menteri Kesehatan untuk melaksanakan karantina kesehatan. Jadi teman-teman yang mengawasi karantina baik di wilayah maupun di pintu masuk itu atau di wisma karantina itu dinamakan pejabat karantina kesehatan. Saat ini memang belum begitu banyak petugas kesehatan yang dilatih karena itu memang ada pelatihannya dan ada SK dari Menteri. Next. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bertujuan yaitu satu, melindungi masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaulatan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mencegah dan menangkal penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaulatan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Saat ini kita tahu, kita ambil contoh aja masa pandemi COVID ini, bahwa kita menghadapi pandemi ini, kekarantinaan kesehatan ini mesti diperkuat. Bagaimana kita mencegah tadi, melindungi masyarakat dari faktor risiko. Yang kedua, mencegah dan menangkal supaya jangan terjadi penyebaran, dilakukanlah kekarantinaan kesehatan dan meningkatkan kesehatan nasional dan memberi perlindungan dan kepastian hukum. Lalu untuk tanggung jawab, pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah secara terpadu. Dalam penyelenggaranya dapat melibatkan pemerintah daerah. Jadi bersama-sama.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan KKM melalui penyelenggaraan karantina kesehatan dan bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. Jadi tanggung jawab ini tanggung jawab pusat dan daerah, bisa melibatkan daerah. Next, hak dan kewajiban setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kesehatan kekarantinaan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Jadi selama karantina juga ditanggung ya, kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya. Setiap orang berkewajiban mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan serta ikut serta dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. Next. Pemerintah pusat dalam hal kedaulatan masyarakat menetapkan dan mencabut A. Kedaulatan kesehatan masyarakat atau KKM seperti hanya COVID-19 yang ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai KKM melalui Kepres nomor 11 tahun 2020. Yang B, penetapan pintu masuk atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaulatan kesehatan masyarakat. Yang kedua, sebelum menetapkan kedaulatan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kesehatan masyarakat. Proses ini sudah dilalui dan sudah kita laksanakan saat ini. Yang ketiga, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada KKM dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat, berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaulatan kesehatan masyarakat dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan dunia internasional. Ya. Next. Dalam hal kedaulatan kesehatan masyarakat merupakan kejadian yang meresahkan dunia dan atau disebut PHEOIC atau Public Health Emergency of International Concern. Seperti halnya COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai PHEIC oleh Dirjen WHO pada bulan Maret ya. Bagaimana tugas pemerintah pusat? Satu, memberitahukan kalau jika ada hal-hal yang berkaitan dengan KKM, pusat memberitahukan kepada pihak internasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Jadi kalau KKM-nya di luar negeri, kita akan diberitahu oleh negara yang di luar negeri atau melalui Dirjen WHO. Tapi kalau kejadiannya di Indonesia juga berhak atau berkewajiban memberitahukan ke dunia internasional. Lalu kedua, melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan negara lain atau organisasi nasional untuk mengidentifikasi penyebab, gejala, dan tanda, faktor yang mempengaruhi dan dampak yang ditimbulkan, serta tindakan yang harus dilakukan. Yang ketiga, dapat menetapkan karantina wilayah di pintu masuk. Next. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan meliputi dua ruang lingkup utama, yaitu satu, kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, baik di pelabuhan, bandara udara, pos lintas batas darat atau PLBDN, seperti di Intekong, Atambua, dan yang di Papua, yang terutama dilaksanakan oleh KKP untuk di pintu masuk, selaku UPT Kementerian Kesehatan. Dan untuk kekarantinaan kesehatan di wilayah, yang terutama dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan provinsi atau kabupaten kota. Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah dilakukan melalui A. Kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan. Jadi alat angkut baik pesawat, kapal laut, ataupun kendaraan diawasi, diamati. Orangnya, ya, orang ini bisa
penumpang bisa juga dengan kru. Lalu barang bawaannya, kargo, dan lain-lain, serta lingkungan. Lingkungan artinya lingkungan atau lingkungan di pelabuhan atau di bandara atau di fasilitas batas. Jangan sampai lingkungan juga bisa menjadi media untuk menyebarkan satu penyakit. Lalu tindakan karantina kesehatan terdiri satu. A, karantina, bisa dengan karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, melakukan rujukan, disinfeksi, dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi. B, pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Yang C, disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang. Dan yang D, tindakan karantina terdiri dari penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. Next. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk meliputi satu, pengawasan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan laut. Yang kedua, melakukan pengawasan kekarantinaan kesehatan di bandara udara, baik saat kedatangan maupun saat keberangkatan. Yang ketiga, pengawasan kekarantinaan kesehatan di pos lintas batas darat udara, juga baik saat kedatangan maupun keberangkatan. Yang keempat, pengawasan kekarantinaan kesehatan terhadap awak, personil, dan penumpang alat angkut. Yang kelima, pengawasan kekarantinaan kesehatan terhadap barang di alat angkut. Yang dilakukan semua itu oleh pejabat karantina. Next, pada pengawasan kedatangan kapal yang datang dari luar negeri, datang dari wilayah terjangkit di dalam negeri, dan atau mengambil orang atau barang dari kapal yang datang dari luar negeri, atau datang dari pelabuhan wilayah terjangkit di dalam negeri, berada dalam status karantina. Saat ini semua kapal yang mau datang ke satu daerah, karena semua di daerah sudah terjadi kasus COVID, jadi semua kapal yang akan sandar itu sebelum sandar dinyatakan dulu sebagai status karantina. Dicek dulu kapalnya, apakah kapalnya tidak ada tanda-tanda atau tanda-tanda penyakit atau faktor risiko yang mengarah kepada penyakit yang kita curigai. Lalu nakoda pada kapal yang berstatus karantina wajib memberikan deklarasi kesehatan maritim pada kapal laut, ya, kepada pejabat karantina kesehatan pada saat kedatangan kapal, yaitu MDH, ya, Maritime Declaration of Health, atau buku atau deklarasi kesehatan maritim. Kapal dalam status karantina dilakukan pengawasan kekarantinaan kesehatan oleh pejabat karantina kesehatan untuk memperoleh persetujuan kekarantinaan kesehatan. Lalu persetujuan bebas karantina atau disebut free praktik diberikan jika tidak ditemukan penyakit dan atau faktor risiko berpotensi menimbulkan KKM dan atau dokumen karantina kesehatan lengkap dan berlaku. Persetujuan karantina terbatas restricted praktik diberikan apabila ditemukan penyakit atau faktor risiko berpotensi menimbulkan KKM atau dokumen karantina tidak lengkap dan tidak berlaku. Jika dokumennya tidak lengkap atau tidak berlaku atau masanya habis, itu kita keluarkan dengan istilah restricted praktik. Jadi persetujuan karantina terbatas, ya, sambil menunggu pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan. Lalu next, pada pengawasan keberangkatan kapal, sebelum keberangkatan kapal, nakoda wajib melengkapi dokumen karantina kesehatan yang masih berlaku. Setelah dokumen karantina kesehatan dinyatakan lengkap dan pada pemeriksaan oleh pejabat karantina kesehatan tidak ditemukan indikasi faktor risiko kesehatan masyarakat, maka kepada nakoda dapat diberikan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan atau Port Health Quarantine Clearance. Jadi clearance yang diberikan oleh
teman-teman KKP kepada kapal yang akan berangkat. Nah, clearance itu akan dipakai oleh sah bandar, dan sah bandar juga akan mengeluarkan clearance ya, berdasarkan masukan dari teman-teman dari KKP. Dalam hal kapal yang akan berangkat tidak dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan, sah bandar dilarang menerbitkan surat persetujuan berlayar. Jadi ini sudah berjalan ya, saat ini. Apabila pada saat keberangkatan kapal ditemukan adanya faktor risiko kesehatan masyarakat, maka terhadap kapal tersebut dilakukan tindakan karantina kesehatan. Ya. Tadi sudah kita sebutkan tindakan karantina kesehatan di depan. Untuk pelabuhan yang tidak memungkinkan dilakukan tindakan kesehatan, maka dilakukan di pelabuhan tujuan berikutnya. Jadi tidak semua pelabuhan itu memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan tindakan kesehatan, sehingga bisa dilakukan di pelabuhan berikut. Untuk pengawasan keberangkatan pesawat udara, setiap pesawat udara yang datang dari luar negeri dilakukan pengawasan. Next. Setiap pesawat yang datang dari bandar udara wilayah yang terjangkit, setiap orang hidup atau mati yang diduga terjangkit, atau yang terdapat orang atau barang diduga terpapar di dalam pesawat udara, berada dalam status karantina. Ya. Dalam status karantina, kapten penerbang wajib secara langsung memberikan dokumen deklarasi kesehatan penerbangan, atau disebut health part of the aircraft general declaration, atau disingkat JENDEC. Pada JENDEC dilaporkan kepada pejabat karantina kesehatan. Kemudian dilakukan pengawasan karantina kesehatan oleh pejabat karantina kesehatan untuk memperoleh persetujuan karantina kesehatan. Persetujuan bebas karantina diberikan dalam hal tidak ditemukan penyakit atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sementara itu, persetujuan karantina terbatas diberikan dalam hal ditemukan penyakit atau faktor yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Next, pada pengawasan keberangkatan pesawat udara, sebelum keberangkatan pesawat udara, kapten penerbang wajib melengkapi dokumen karantina kesehatan sesuai standar karantina kesehatan. Pesawat udara yang ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat harus dilakukan tindakan karantinaan kesehatan. Next, pada pengawasan kedatangan kendaraan darat. Ya, sekarang untuk yang darat. Setiap kendaraan darat datang dari wilayah terjangkit, terdapat orang hidup atau mati yang diduga terjangkit dan atau terdapat orang atau barang diduga terpapar di dalam kendaraan darat berada dalam status karantina. Kendaraan darat yang ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat pada pengawasan kekarantinaan kesehatan harus dilakukan tindakan karantina kesehatan. Kendaraan darat yang tidak ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat dan atau dokumen deklarasi kesehatan perlintasan darat dinyatakan lengkap, diberikan persetujuan kekarantinaan kesehatan oleh pejabat karantina kesehatan. Kendaraan darat yang berstatus karantina harus dilakukan pengawasan kekarantinaan kesehatan sebelum menurunkan atau menaikkan orang atau barang. Jadi dalam status karantina tidak boleh ada kegiatan dulu, tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh menurunkan atau menaikkan barang atau penumpang. Itu yang dinamakan status karantina. Next, pada pengawasan keberangkatan kendaraan darat, sebelum keberangkatan kendaraan darat, pengemudi wajib melengkapi dokumen karantina kesehatan yang masih berlaku. Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ditemukan indikasi faktor risiko masyarakat, maka kepada pengemudi dapat diberikan persetujuan karantina kesehatan. Dan kendaraan darat yang ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat harus dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan. Next, lalu pada pengawasan awak, personel, dan penumpang. Pemeriksaan kesehatan terhadap awak, personel, dan penumpang yang terjangkit dan atau terpapar berdasarkan deklarasi kesehatan pada saat kedatangan, jika hal pemeriksaan 1 terjangkit, dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan sesuai indikasi. Ya. Terpapar, dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur penanggulangan kasus.
Kalau tidak terjangkit atau tidak terpapar dapat melanjutkan perjalanan dan diberikan kartu kewaspadaan kesehatan. Jadi yang sakit dilakukan tindakan kekarantinaan kalau sesuai dengan kondisinya. Kalau memang sakit bergejala dirujuk ke rumah sakit. Ya. Kalau yang terpapar tapi dia tidak sakit, tapi ada kontak dengan yang sakit, itu dilakukan karantina, ya, karantina kesehatan. Setiap orang personel dan penumpang yang datang dari atau akan berangkat ke negara endemis, negara terjangkit dan atau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi, wajib memiliki sertifikat vaksinasi nasional yang masih berlaku. Contohnya ke Arab Saudi atau ke Afrika. Ya, Arab Saudi untuk menghindari penyakit meningitis, kalau ke Afrika untuk penyakit yellow fever. Itu diwajibkan, mandatorinya harus dilakukan penyuntikan vaksin. Dan tanda dilakukan penyuntikan yaitu dengan diberikannya ICV, International Certificate Vaccination. Selanjutnya, pada pengawasan pada orang yang datang dari negara atau wilayah kedaulatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKNMD dan atau endemis, apabila ditemukan gejala klinis sesuai dengan jenis penyakit KKNMD, dilakukan rujukan tadi sudah saya sebutkan dan isolasi. Jika orang tersebut tidak bersedia dilakukan tindakan karantina kesehatan, pejabat karantina berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan deportasi. Jadi kalau memang sudah kita periksa, kita nyatakan bahwa dia sakit dan harus dirujuk, kalau dia tidak mau dirujuk, dia bisa dilakukan deportasi. Pada pengawasan pada setiap awak, personil, dan penumpang yang akan berangkat, apabila ditemukan penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan atau tidak dipenuhi persyaratan kesehatan penerbangan atau pelayaran, maka pejabat karantina kesehatan harus merekomendasikan kepada maskapai penerbangan atau agen pelayaran untuk menunda keberangkatan awak, personel, dan atau penumpang tersebut dan harus segera melakukan tindakan karantinaan kesehatan. Ya, ini pernah dilakukan atau sering dilakukan oleh teman-teman KKP pada saat jamaah umroh yang akan berangkat ke Saudi Arabia tidak dilengkapi dengan ICV yang asli dan tidak dilakukan suntikan meningitis sehingga ditunda ke berangkatannya. Next, untuk barang, pengawasan barang dilakukan pada barang yang memiliki faktor risiko kesehatan masyarakat dalam alat angkut yang berada dalam status karantina. Jadi pada saat karantina, orang, alat angkut, dan barangnya juga dicek. Pada pemeriksaan dokumen penyebab kematian pada jenazah atau abu jenazah pada alat angkut. Jadi barang itu termasuk juga abu jenazah ya, yang biasa diakremasi. Nah ini dicek, dokumen tidak lengkap, penanggung jawab alat angkut harus melengkapi dokumen. Terus yang B, jenazah atau abu jenazah tidak sesuai dengan dokumen, pejabat karantina dapat mengkoordinasi dengan pihak yang terkait. Dan yang C, terdapat faktor risiko kesehatan masyarakat, pejabat karantina kesehatan melakukan tindakan karantina kesehatan. Dan yang D, jika tidak didapatkan faktor risiko kesehatan masyarakat atau telah dilakukan tindakan karantina kesehatan, pejabat karantina kesehatan memberikan surat persetujuan keluar atau masuk jenazah dan atau abu jenazah dari pelabuhan, bandar udara, dan petugas batas dalam negara. Pemeriksaan jenazah awak, personil, dan atau penumpang yang meninggal dalam alat angkut yang datang. Jika penyebab penyakit merupakan penyakit yang memiliki risiko kesehatan masyarakat, dilakukan tindakan karantinaan kesehatan. Ini sebagai contoh pada saat tahun lalu ada jamaah umroh yang meninggal di pesawat. Akhirnya diturunkan mendadak, ya, landing mendadak di Kolombo. Di Kolombo dicek oleh petugas kesehatan Kolombo dan dinyatakan menjadi penyakit penyakit KKM, ya, karena dicurigai meningitis, ya, dicurigai meningitis. Belum ada konfirmasi, tapi dicurigai karena datang dari negara yang ada meningitis, ya,
dan itu dicurigai. Nah, sampai di Kolombo dilakukan tindakan seperti kekarantinaan kesehatan, lalu jenazah diambil sampelnya untuk dicek apakah dia meningitis atau bukan. Nah, tetapi sambil menunggu jenazah sudah kirim ke Jakarta, dan di Jakarta langsung dibawa ke rumah sakit RSPI atau rumah sakit Sulianti untuk dicek lagi, dan ternyata hasilnya bukan meningitis tapi influenza. Ya. Tapi tetap perlakuannya, karena sudah kita sambil menunggu hasil perlakuannya, kita belum tahu hasilnya, kita memperlakukan seperti penyakit KKM, ya, pakai APD, kita pakai sarung tangan, pakai hazmat, supaya SOP dalam tindakan penanganan kasus KKM dilaksanakan. Next. Lalu tentang sanksi administratif. Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan mengatur pemberian sanksi administratif terhadap penyelenggara terhadap pelanggaran yang dilakukan. Setiap nakoda kapal yang tidak memberikan deklarasi kesehatan maritim pada saat kedatangan kapal atau tidak memberitahuan status karantina, kapten penerbang yang tidak memberikan dokumen deklarasi pada saat kedatangan pesawat udara, atau tidak melaporkan mengenai keadaan status karantina, setiap pengemudi atau penanggung jawab kendaraan darat yang tidak melengkapi dokumen karantina kesehatan sehingga tidak diberikan persetujuan karantina kesehatan, dikenai sanksi administrasi berupa peringatan, denda administratif, dan atau pencabutan izin. Nakoda kapal dan kapten penerbang yang tidak melengkapi dokumen karantina kesehatan sehingga dikeluarkan persetujuan karena terbatas dikenai denda administratif. Pada penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah meliputi ya, karantina rumah yang kita sudah dengar, kita sudah tahu, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Seperti kita ketahui, dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah, pemerintah saat ini mengambil kebijakan PSBB yang disetujui oleh Menteri Kesehatan dan dilakukan oleh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota di wilayah masing-masing. Dan saat ini pemerintah menyiapkan atau mendorong hotel-hotel karantina yang ada di wilayah supaya bisa memisahkan antara kontak erat yang sakit dan yang sehat. Lalu kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah. Jadi kalau karantina rumah yang dinyatakan yang dinilai oleh pemerintah dan karantina wilayah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam tindakan karantina rumah sakit. Kebutuhan hidup dasar seluruh orang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, jadi pembiayaan, ya, baik itu konsumsi, logistik, semua ditanggung ya oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Next. Mohon izin dok. Berikut. Tinggal 3 menit. Berikut dalam Undang-Undang Kekarantinaan mengatur tentang dokumen karantina kesehatan yang merupakan dokumen resmi negara pada alat angkut, orang, dan barang. Yang termasuk dokumen karantina kesehatan pada alat angkut meliputi deklarasi kesehatan, sertifikat persetujuan. Mohon izin dok, waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, ya. Oke. Terima kasih. Oke, ya, next. Jadi untuk sumber daya yang termasuk dalam sumber daya karantina kesehatan adalah fasilitas dan pembekalan karantina kesehatan, pejabat karantina kesehatan, penelitian dan pengembangan, dan pendanaan. Next, ini tentang pejabat karantina. Jadi sudah saya sebutkan, pejabat karantina kesehatan memiliki kewenangan melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan, menetapkan tindakan, menerbitkan surat rekomendasi deportasi atau penundaan keberangkatan,
yang keempat, menerbitkan surat rekomendasi pada pejabat berwenang untuk mendapatkan karantina wilayah. Next, tentang informasi karantina kesehatan, di dalam undang-undang disebutkan penyelenggaraan informasi karantina kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan informasi karantina kesehatan, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pejabat karantina kesehatan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan badan atau lembaga kesehatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Next, untuk pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan karantina kesehatan di pintu masuk. Pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Jadi di pintu masuk dan wilayah dibina oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan karantina kesehatan di pelabuhan, bandar udara, pos lintas batas negara. Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan di daerah. Lalu next, untuk penyidikan dilakukan oleh PPNS kekarantinaan kesehatan. Next, untuk ketentuan pidana, yaitu ini nakoda yang menurunkan atau menaikkan barang sebelum memperoleh persetujuan karantina kesehatan, ya. Dan dengan maksud ini dipidana bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebanyak 15 miliar. Jadi kalau tindakannya membuat penyebaran penyakit bisa dikenakan sanksi. Lalu kapten penerbang juga sama pada prinsipnya, untuk pengemudi dengan darat juga sama, bisa dipidana dan didenda 15 miliar. Next, setiap orang yang tidak mematuhi pelanggaran kekarantinaan kesehatan, ini kita tahu bahwa saat ini protokol kesehatan dilaksanakan, ini bisa didenda di penjara paling lama 1 tahun dan didenda 1 juta rupiah. Lalu pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3. Jadi kalau dilakukan bersama-sama oleh korporasi ditambah 2/3. Lalu yang keenam, dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi dan pengurus korporasi juga sama, akan didenda ditambah pemberatan 2/3. Next, untuk penutup, pada ketentuan penutup Undang-Undang Karantina menyebutkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, dan pemerintah pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan ini mencabut undang-undang yang lama, yaitu Nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1962 tentang karantina udara. Next. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Budi. Oke, pada siang hari ini sudah disampaikan pemaparan dari Dr. Budi terkait dengan implementasi Undang-Undang Karantina Kesehatan. Pada siang hari ini kita sudah banyak partisipan yang ikut bergabung dalam join room. Terdiri dari ada dosen, peneliti, juga ada dari mahasiswa, HPM, alumni, dan dari KKP dan praktisi. Untuk sesi kedua, di sini kita akan buka 2 termin untuk sesi diskusi. Untuk termin pertama mungkin Bapak dan Ibu bisa menuliskan di room chat, atau bisa untuk sesi pertama ini raise hand. Nanti kami persilahkan Bapak dan Ibu menyebutkan nama dan instansi asal. Bisa diajukan pertanyaan kepada Dr. Budi karena pembicara kita adalah pembicara tunggal. Nanti di sini bisa Bapak Ibu unmute ya mikrofonnya. Oke, untuk sesi pertama di sini kita buka 3 pertanyaan dulu. Bisa raise hand, langsung unmute mikrofon Bapak dan Ibu. Kami persilakan.
Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan untuk sesi kedua ini. Mudah-mudahan udah jelas ya, Mbak. Jangan dong. Mohon izin untuk bertanya. Oh, ya, silakan. Nama Ibu dari instansi mana, Ibu? Ya, saya Farah Alkatiri dari IT MMR 2020. Saya ingin menanyakan, Dok, terkait karantina untuk yang melalui darat, Dok. Selama ini kita kan merujuk pasien COVID khususnya, misalnya dari satu daerah, misalnya dari tempat saya Cirebon ke Jakarta. Nah, apakah itu pemberlakuannya bagaimana ya, Dok ya? Karena tadi saya dari materi dokter disampaikan tetap harus izin. Nah, izinnya seperti apa, Dok? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, sudah, Dok. Itu saja, Dok. Ya, kalau untuk lintas batas darat yang masih dilakukan yaitu antara dua negara. Jadi kalau kita mau merujuk ke negara, misalnya contoh lintas batas yang ada di Entikong, Kalimantan Barat dengan Sarawak, itu memang itu akan melakukan koordinasi. Kalau ada yang masuk dari sana, kita akan cek. Kalau masuk dari sini, ke sana juga akan kita cek. Nah, tapi kalau untuk antara wilayah kita, misalnya dari Cirebon mau menuju ke Jakarta, itu nggak usah, hanya juga perlu menghubungi aja rumah sakit yang akan dituju. Tetapi kan saat ini kan untuk penyakit COVID kan untuk yang kalaupun mau rujuk kan mesti pakai protokol yang sangat ketat, sehingga untuk itu tidak perlu izin dari petugas karantina. Ya. Oh ya, baik, Dok. Berarti ini lebih ke arah yang lewat udara ataupun udara, laut, darat ya, Dok ya? Darat, ya. Yang lintas negara ya, Dok ya? Iya. Ya, baik, Dokter. Itu saja, Dokter. Oke, silakan ada lagi Bapak dan Ibu jika ada yang mau ditanyakan langsung bisa langsung di-unmute, ditanyakan ke Dokter Budi. Iya, silakan Ibu. Atau ada yang mau? Iya, silakan Bapak. Ya, perkenalkan Pak, saya Andre Pak dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Pontianak Pak. Oh, ini. Kebetulan tadi ada yang nyebut perbatasan, ya memang pada dasarnya di perbatasan apa yang sudah disebutkan oleh Pak Budi itu memang benar adanya. Memang kita juga sudah menerapkan bahwa rujukan itu tidak sembarangan ya. Jadi dalam artian apa yang dilakukan di Undang-Undang Karantina itu kita terapkan, harus ada pemberitahuan dan notifikasi dari pihak yang akan mengirim. Cuman kalau sekarang sih border lagi nggak jalan ini Pak. Dalam artian nggak jalannya gini, secara resmi ini hanya kita menerima TKI yang dikeluarkan atau dideportasi. Oke, sebelumnya ada satu pertanyaan atau mungkin masukan sedikit Pak. Bahwasanya kan tadi disebutkan sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Mungkin dapat diperjelas, Pak, apa-apa saja sih jenis penyakit dan faktor risiko, terutama untuk teman-teman di luar KKP, Pak. Apa sih yang jenis-jenis penyakit apa sih yang akan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, atau mungkin faktor risiko apa yang disebut sebagai faktor risiko kesehatan masyarakat? Sekian dari saya, Pak. Iya, Mas, yang dari Pontianak memang sesuai dengan amanah undang-undang, setiap kita ingin melaksanakan pencegahan, pengendalian, kita harus tahu dulu apa yang akan kita hadapi. Nah, satu contoh COVID kan sudah dikeluarkan Permenkesnya bahwa penyakit saat ini yang harus dilakukan tindakan pencegahan
termasuk ke karantina kesehatan itu COVID. Jadi itu ada Permenkesnya. Nah, jadi ditetapkan termasuk faktor-faktor risiko apa yang nanti silakan dibaca ya tentang itu. Di sini ada Pak Kasubdit Karantina Kesehatan, Pak Benget ya. Oke, silahkan ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan bisa disampaikan melalui room chat, nanti bisa di take over. Mohon izin, ini Bapak Bapak Dr. Budi, nanti jam 2 ada rapat dengan dengan Menkes, akan dilanjutkan nanti dengan Bapak Kasubdit. Monggo yang akan bertanya silahkan. Di sini juga sudah bergabung Bapak Benget ya dari Siap, Ibu. NP2, iya, J. Oke, silahkan Bapak dan Ibu, jika ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di room chat. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya memperoleh dulu. Gini Pak Benget sudah sampai, kita melihat bagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini, di mana tadi sudah disampaikan oleh Dr. Budi bahwa karantina ini meliputi karantina di pintu masuk dan karantina wilayah. Nah, mungkin ini memicu juga untuk sambil menunggu pertanyaan yang masuk di sini juga saya ingin bertanya juga, ingin mungkin dari Kemenkes sendiri melihat pada saat mengimplementasikan pelaksanaan di mana di sini tanggung jawab untuk pengawasan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Karantina Kesehatan ini terkait dengan wilayah dan karantina kesehatan. Mungkin bisa disampaikan kendala dan tantangannya itu ada di mana, karena di sini diserahkan ada tanggung jawab dari pusat dan ada tanggung jawab dari masing-masing daerah. Mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan terkait dengan bagaimana implementasi terkait dengan undang-undang tersebut. Mungkin bisa disampaikan, Dok. Baik Ibu, terima kasih. Jadi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan ini adalah menggantikan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 tentang karantina laut dan udara. Nah, di mana di Undang-Undang Nomor 1 Nomor 2 itu lebih mengatur atau lebih mengadop daripada isi daripada IHR, International Health Regulation, yang mengkhususkan kegiatan di pintu masuk. Nah, Undang-Undang Nomor 6 ini lebih diperluas, dia mengatur tentang karantina wilayah. Nah, hambatannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Karantina Nomor 6 ini, karena dia baru lahir tahun 2018, nah di sana disebutkan bahwa salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan pada waktu terjadinya suatu kedaruratan kesehatan masyarakat, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden melalui Kepres, bahwa COVID-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga upaya yang dilakukan dalam penanggulangannya semuanya mengikat atau diatur melalui salah satunya Undang-Undang Karantina Nomor 6. Nah, kegiatan yang dilakukan adalah karantina wilayah, karantina rumah, pembatasan sosial berskala besar, kemudian karantina rumah sakit. Nah, dengan 2018 lahirnya undang-undang ini, kita belum sempat menyusun PP, masih dalam tahap harmonisasi dengan kementerian lembaga. Muncullah pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, salah satunya waktu itu apa yang harus dilakukan? Nah, di pintu masuk sudah jelas kami ada 4 hal yang dilakukan di pintu masuk menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang kesehatan. Pasal 63 disebutkan bahwa pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri, datang dari daerah atau negara kedaruratan kesehatan oleh pejabat karantina kesehatan melakukan penapisan, pemberian respon tentang penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pemberian alat card atau pemberian kartu kewaspadaan yang saat ini adalah kalau kita lihat kalau melakukan perjalanan ada namanya EHACS, Electronic Health Alert Card. Di sana ada deklarasi kesehatan yang disampaikan setiap pelaku perjalanan bahwa dia
untuk pergi ke suatu daerah, dia harus mendeklarasikan dirinya bahwa saya sehat, saya tidak ada penyakit atau tanda dan gejala dari COVID-19. Nah, kemudian pejabat karantina kesehatan melaksanakan yang namanya screening dan pengambilan sampel. Itu diatur di dalam undang-undang. Itu yang dilakukan di pintu masuk oleh teman-teman kantor kesehatan pelabuhan. Nah, di wilayah pimpinan kita, Bapak Presiden, mengambil salah satu langkah atau tindakan dalam rangka mengendalikan COVID-19 adalah pembatasan sosial berskala besar. Di mana pembatasan sosial berskala besar ini dia membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan, orang berkumpul, kemudian kegiatan meliburkan sekolah, semua terkait dengan kegiatan yang mengumpulkan orang itu tidak boleh. Itulah yang diambil. Nah, kalau yang diambil karantina wilayah, maka semua tanggung jawab terkait dengan kebutuhan masyarakat itu ditanggulangi oleh negara. Nah, makanya waktu itu kita tidak mengambil karantina wilayah karena memang ini akan besar beban dan tanggung jawab pemerintah harus memberi makan termasuk ternaknya. Nah, untuk itu dipilihlah PSBB. Nah, penerapannya di lapangan sampai saat ini ada sanksi dan pidana. Tidak bisa digunakan dalam menerapkan sanksi dan pidana karena ini lebih banyak bahasanya di sanksi dan pidananya adalah nakhoda, awak angkut. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran, misalnya tidak menerapkan protokol kesehatan, menghalang-halangi pelaksanaan penyelenggaraan karantina kesehatan, disuruh untuk memakai masker, kemudian tidak boleh berkumpul, itu Undang-Undang Nomor 6 ini sebenarnya bisa dipakai, tapi tidak jelas. Kalau disebutkan menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan yang dapat mendaruratkan kesehatan masyarakat. Sehingga undang-undang ini masih perlu adanya peraturan pemerintah untuk menjelaskan daripada maksud dari semua aturan-aturan yang ada berlaku. Sehingga penerapan di wilayah saat ini masih belum kuat. Demikian, Ibu. Oke. Terima kasih Pak Benget penjelasannya. Ini saya bacakan dulu ada chat yang masuk terkait dengan pertanyaan. Ini menyambung ya karena ini masih relevan. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Andi Febrian Ramadhani dari KMPK. Menanyakan pada saat tadi juga Pak Benget sudah menyampaikan bahwa pada saat penyusunan Undang-Undang Karantina Kesehatan 6 tahun 2018 ini itu disusun untuk menggantikan Undang Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 1962. Di mana pada saat menyusun itu memang suasananya belum menduga adanya pandemi ini. Nah, sehingga suasana penyusunannya dengan klausul pasal-pasal yang ada itu memang tidak bisa diprediksi untuk diimplementasikan pada saat ini. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan di sini Bapak Andi menanyakan sebenarnya pada saat menyusun undang-undang ini tadi sudah disampaikan tapi ingin lebih detail ditanyakan terkait dengan faktor situasional dan struktural apa yang menyebabkan undang-undang ini diinisiasi untuk mencabut undang-undang 1 dan 2 tersebut. Karena di sini memang tadi sudah disebutkan ada tadi ya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, tapi dengan syarat untuk melaksanakan tanggung jawab hak dan kewajiban dari pemerintah pusat dan daerah tersebut memang harus ada penstatusan dulu bahwa ini adalah kegawat daruratan nasional atau kedaruratan terkait dengan pandemi. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan latar belakang inisiasi adanya baik situasional dan struktural penyusunan undang-undang ini, Bapak. Baik, jadi kenapa Undang-Undang Nomor 1, Nomor 2 dilakukan perubahan? Karena memang tidak mengakomodir kondisi perkembangan penyakit global saat ini. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2, dia hanya bicara 5 penyakit pes, kolera, yellow fever, demam bolak-balik, dan penyakit yellow fever dan meningitis. Itu yang diatur. Sementara perkembangan penyakit saat ini
bahwa penyakit kejadian yang menyebabkan public health emergency of international concern bukan hanya penyakit yang disebabkan oleh virus bakteri, tapi juga bisa disebabkan oleh bahan-bahan nuklir, biologi, kimia, seperti kejadian Fukushima. Terjadi gempa di Jepang. Nah ini juga yang salah satu menyebabkan bahwa bukan hanya mengatur penyakit, tapi juga termasuk nuklir, biologi, kimia yang dapat menyebabkan kejadian yang penyakit yang public health emergency of international concern. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengadop apa yang ada dalam International Health Regulation, bahwa di IHR dia bicara hanya satu penyakit, tapi dia bicara penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, baik itu kejadian ya atau penyakit. Sehingga itulah dasar melakukan perubahan. Memang benar kita waktu kita dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 pada saat itu tidak akan berpikir seperti kejadian sekarang, ya, karena harapan kita Undang-Undang Wabah bisa mengakomodir kejadian wabah atau yang terjadi di lapangan. Ternyata saat ini juga tidak. Nah itu Bapak, jadi ada dua hal kenapa tidak, bagaimana situasi emosionalnya, yaitu bahwa kita Undang-Undang Nomor 1 Nomor 2 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan penyakit saat ini. Yang kedua, kita juga mengadop apa yang ada dalam IHR 2015. Oke. Terima kasih Pak Benget. Berarti lebih ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini sebenarnya direvisi untuk merespon ya, mengupdate terkait dengan apa yang diamanatkan oleh WHO melalui International Health Regulation Document untuk kondisi public health emergency international concern ya Pak ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Bapak di room chat, mungkin bisa saya bacakan dari, sebentar, mungkin bisa dilihatkan di layar, Oke, ini ada dari Bapak, dari Ibu Tiosari Harauli. Tiwasi Harauli dari ITMMR. Beliau menanyakan kepada Bapak Benget terkait dengan adanya undang-undang karantina ini, apabila pasien di ruang isolasi lalu meminta pulang paksa karena alasan tertentu, bagaimana sikap rumah sakit terhadap hal ini, di mana hasil swab belum keluar gejala klinis yang menunjukkan ke arah COVID. Ini bagaimana Dok? Baik, jadi memang di dalam Undang-Undang Nomor 6 ada sanksi dan pidana. Nah, sanksi itu ada berupa teguran, ada lisan, dan ada sanksi administratif. Nah, kemudian ada juga ketentuan pidana kepada yang diatur, ada pidananya 1 tahun, ada 100 juta denda. Kepada siapa yang dilakukan? Contoh pasien yang harusnya dilakukan isolasi dan dia akan mengakibatkan, kalau dia tidak diisolasi, dia akan mengakibatkan penularan kepada masyarakat, karena jelas bahwa COVID-19 dia tertular dari orang yang positif. Sehingga kalau ada orang yang maksa untuk keluar dari rumah sakit atau ruang isolasi, bisa digunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang setiap orang dengan sengaja menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dipidana 1 tahun dan tetap bisa denda. Karena salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan adalah isolasi, kemudian karantina, tindakan kesehatan. Itu tindakan kekarantinaan kesehatan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015. Demikian Ibu. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan secara langsung Bapak dan Ibu, silahkan bisa di unmute. Oke, ini ada lanjutan pertanyaan Bapak dari Bapak Muhammad Fahmi Alfian. Beliau menanyakan di sini beliau dari KMPK 2019.
terkait dengan prosedur karantina laut udara, apakah regulasi dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan 6 2018 ini langsung otomatis diimplementasikan saat proses evaluasi terkait tadi dengan adanya awak kapal saat awal pandemi? Atau mungkin ada juknis atau peraturan lain. Jadi di sini apakah ada upaya untuk mempercepat pembahasan untuk regulasi turunan tadi aturan pelaksananya berkaca dari situasi pandemi ini dan untuk antisipasi ke depan. Jadi sudah tahap apa dari Kementerian Kesehatan ini melaksanakan proses tersebut? Bisa dijelaskan, Bapak? Dalam rangka pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman di kantor kesehatan pelabuhan tentang pelaksanaan pengawasan orang, barang, dan alat angkut di pintu masuk. Itu sudah berjalan. Dan stakeholder ataupun pengguna jasa memahami tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tadi Bapak Dirjen sudah menyebutkan pada saat kedatangan bagaimana, pada saat keberangkatan apa yang harus dilakukan. Itu sudah. Nah, turunan daripada lakukan pembahasan bersama dengan kementerian lembaga atau profesi dan termasuk stakeholder maupun pengguna itu sudah kita kerjakan, sudah tahap harmonisasi antar kementerian lembaga. Jadi memang penyusunan PP-nya turunan daripada Undang-Undang Nomor 6 ini kami selaraskan dengan perkembangan pandemi COVID-19 saat ini. Jadi memang lebih kuat nanti PP-nya daripada Undang-Undang Nomor 6 2018. Berarti PP-nya masih dalam proses taraf penyusunan ya, Dok ya? Ya. Oke, ada lagi pertanyaan ini saya ingin menambah. Iya, Dok? Masih di dalam tahap pembahasan saat ini. Oke. Ingin melanjutkan, Dok? Putus-putus, Dok, mohon maaf. Ya, silakan. Oke, melanjutkan tadi dari pertanyaan Bapak Fahmi, tadi disebutkan bahwa memang saat ini dari Kemenkes sedang menyiapkan aturan pelaksana ya terkait dengan PP pelaksanaan dari Undang-Undang 6 2018 ini. Nah, ini saya ingin ada pendapat atau tanggapan dari Kemenkes terkait dengan implementasi tadi. Kalau di pintu masuk memang lebih melihat di pintu masuk terutama laut, darat, dan udara itu terkait dengan undang-undang, terkait dengan dokumen kelengkapan dan sebagainya. Lalu yang ditekankan pada saat masuk ataupun mau keluar. Nah, ini minta tanggapan dari Bapak Benget terkait dengan pelaksanaan untuk evaluasi di mana di awal-awal pandemi di sini untuk kelengkapan dokumen tersebut juga disertai dengan ada persyaratan terutama dengan pintu masuk di sini melalui udara di mana penumpang itu dipersyaratkan untuk membawa dokumen-dokumen tertentu terutama dokumen untuk hasil tes dan sebagainya. Namun di akhir-akhir ini kelengkapan itu tidak semua diimplementasikan. Itu bagaimana tanggapan? Apakah ada koordinasi juga terkait dengan Kementerian Kesehatan dalam taraf pelaksanaan tersebut? Implementasi dari pelaksanaan kelengkapan dokumen yang dimaksud untuk khususnya untuk penumpang yang menggunakan melakukan perjalanan melalui udara. Kurang jelas Ibu, tadi putus-putus suaranya. Oh ya, jadi melanjutkan pertanyaan dari Bapak Fahmi, tadi disampaikan di mana PP-nya sedang disusun, sehingga pada saat penyusunan PP ini belum bisa tersosialisasikan. Izin saya ulang, Dok. Tadi disampaikan bahwa Bapak Fahmi menanyakan bahwa posisi saat ini PP sedang disusun sehingga belum bisa diimplementasikan. Terkait dengan pelaksanaan implementasi, tadi Bapak menyampaikan bahwa pelaksanaan untuk penerapan Undang-Undang 6 tahun 2018 khususnya terkait dengan evaluasi pengawasan di pintu masuk ini melibatkan berbagai stakeholder. Nah, pada awal pandemi kita tahu bahwa pada saat mengimplementasikan untuk pengawasan di pintu masuk ada persyaratan khususnya bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan
pesawat atau dalam ini perjalanan melalui udara, melengkapi dokumen-dokumen persyaratan terkait dengan tes, swab atau rapid test dan sebagainya. Namun di akhir-akhir ini tidak semua juga menerapkan implementasi di pintu masuk. Jadi di daerahnya yang dituju itu disampaikan, tapi di beberapa tempat itu ada seolah-olah seperti ada kelonggaran terkait dengan pengawasan tersebut. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Kementerian Kesehatan untuk mengimplementasikan pengawasan terkait dengan hal tersebut, Dok? Oke, saya ulang lagi. Jadi terkait dengan implementasi pengawasan, terutama di pintu masuk ataupun di Jadi saat ini tidak ada perubahan terkait dengan syarat kesehatan bagi pelaku perjalanan domestik dan internasional, malah lebih ketat sekarang, Ibu. Ini akan ada keluar surat edaran dari kita bahwa saat ini masih berlaku untuk pelaku perjalanan yang akan menggunakan moda transportasi darat untuk perpindahan dari suatu ke daerah atau wilayah itu wajib dalam keadaan sehat, kemudian membawa hasil swab PCR ataupun rapid test antigen maupun antibody yang berlaku 14 hari. Dan nanti di bandara akan dilakukan validasi oleh ini. Nah, kedepannya kita semua wajib elektronik health alokasi itu minta setiap orang yang akan melakukan perjalanan harus melakukan pemeriksaan PCR atau swab antigen yang akan diupload ke dalam aplikasi eHealth oleh Paskes yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kalau saat ini semua Paskes atau klinik atau di instansi apapun boleh menerbitkan rapid test. Walaupun keabsahannya, legalitasnya kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Contoh, ada beberapa oknum tertentu, ada orang-orang yang mencari keuntungan dengan mengeluarkan rapid test, suratnya saja dijual, dan itu digunakan oleh pelaku perjalanan. Nah, ini kami sekarang sedang menyiapkan namanya Electronic Health Alert Card yang mengupload hasil PCR maupun rapid test antigen atau antibody ke dalam aplikasi sehat ini. Jadi itu Ibu, tidak ada perubahan, masih tetap. Oke. Terkait dengan sanksi, Dok, tadi disampaikan memang untuk sanksi pidana itu lebih diberikan kepada pelaku ya, dalam hal ini seperti nahkoda yang sedang melakukan perjalanan baik masuk maupun keluar. Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada masyarakat mungkin lebih kepada sanksi administrasi. Terkait dengan hal ini padahal kita tahu bahwa penularan atau penyebaran penyakit itu bisa dilakukan mungkin masyarakat yang tidak patuh terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan pemberian sanksi ini, Dok. Untuk kepada masyarakat lebih sanksi pidana di dalam undang-undang ini tidak dimasukkan, tapi terkait dengan pelaku terkait dengan di pintu masuk itu diterapkan. Ini sepertinya tidak tidak balance atau dalam hal ini terkait dengan masyarakat karena kita tahu banyak protokol kesehatan itu seolah-olah saat ini diabaikan ya atau sudah mulai melonggar terutama oleh masyarakat di setiap wilayah. Itu mungkin bisa diberikan tanggapan, Dok? Baik. Jadi memang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 18 tentang sanksi ini lebih banyak kepada pelaku perjalanan, ya, pada awak. Nah, waktu penyusunan ini memang kita tidak berpikir atau para pakar tidak memikirkan upaya sanksi di wilayah, hanya membuat aturan tentang pelaksanaan tindakan kekarantinaan rumah, wilayah, pembatasan sosial berskala besar, dan karantina rumah sakit. Nah, untuk sanksi kepada di masyarakat, itu memang tidak jelas di dalam Undang-Undang Nomor 6 ini. Karena apa? Karena rohnya ini hanya menggabung Undang-Undang Karantina Nomor 1 dan Nomor 2. Itu masalahnya. Nah, sekarang
ada juga di dalam undang-undang wabah sebenarnya disebutkan itu setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan, dengan sengaja menularkan itu bisa dapat dipidana. Itu di undang-undang wabah ada juga itu. Nah itu yang digunakan sekarang dalam rangka melakukan tindakan kepada orang yang melanggar protokol kesehatan dan diatur juga di dalam PP 21 tentang PSBB. Di sana disebutkan sanksinya dapat dikenai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berarti peraturan perundangan yang berlaku adalah Undang-Undang Wabah nomor 484 dan Undang-Undang Karantina 2018. Itu Ibu. Oke. Terima kasih. Terakhir, Dok, ada masuk pertanyaan terkait tadi sudah disampaikan bahwa kita lihat situasi saat ini memang data terkait dengan data kesehatan itu jumlah kasus itu semakin meningkat. Mungkin banyak spekulasi terkait di sini, mungkin banyak yang dites dan sebagainya. Di sini mungkin sebagai Kemenkes, sebagai regulator terkait dengan menikapi terkaitnya dengan banyaknya kasus positif dan banyaknya kasus yang meningkat. Di sini kita tahu tenaga kesehatan juga banyak yang berguguran. Mungkin di sini bisa disampaikan, Dok, apakah tantangan juga bagi Kemenkes, apakah upaya yang sudah dilakukan terkait dengan hal ini? Karena semakin lama ini kasusnya semakin meningkat, bukan semakin berkurang. Mungkin tanggapan dari Kemenkes, apakah bisa dikatakan undang-undang dari 6 tahun 2018 ini belum terimplementasi maksimal atau belum efektif diterapkan atau bagaimana, Dok? Jadi memang upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan terkait dengan penanggulangan COVID-19 ini itu 3T secara masif saat ini. Jadi tracking, dan treatment. Itu dilakukan di provinsi. Sehingga sekarang di wilayah itu ada relawan-relawan yang melakukan pemeriksaan tes swab PCR di tingkat kelurahan, tingkat desa yang dikerjakan di 10 provinsi. Kemudian orang yang kontak dengan yang terkonfirmasi itu di-tracking oleh relawan ini. Sehingga orang ini langsung di-swab. Yang punya gejala langsung di-swab, yang tidak bergejala itu dikarantina di wilayah itu. Nah, itu masif sekarang Ibu. Jadi memang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini penularannya bukan aerosol, tapi dia droplet. Banyak sekarang klaster keluarga, anak-anak muda keluar dari rumah, ketemu sama temennya, tidak pakai masker, temennya itu positif, dia ngobrol, dia pulang, ketemu sama keluarganya. Nah, kebetulan kami mengelola Wisma Atlet Pademangan dan hotel-hotel yang ada di Jakarta. Itu rata-rata klaster keluarga. Jadi memang dibawa dari luar rumah, akhirnya banyak yang positif. Jadi kalau kita perhatikan peningkatan kasus dengan protokol kita abaikan, karena memang banyak juga masyarakat sudah mulai lelah dengan kondisi saat ini, ya pakai masker itu banyak yang tidak mau, banyak juga para yang pintar pejabat kita minta untuk menerapkan protokol, kadang-kadang juga tidak. Nah ini bukan karena undang-undangnya tidak berjalan, ya berjalan Ibu, tapi memang kondisinya saat ini kita melakukan tes sangat masif di semua daerah, sehingga banyak ditemukan kasus yang walaupun tapi kematian angka kesembuhan kita tinggi. Karena apa? Orang yang positif terkonfirmasi tanpa gejala itu langsung kita isolasi terpusat, dikasih makan selama 10 hari di hotel semuanya ya. Malah ada yang nggak mau pulang. Dia mau terus di situ karena di hotel dia sendiri dapat makan yang enak gitu ya, olahraga tiap pagi dikasih susu. Jadi banyak Bu, kalau Ibu foto-fotonya kayak banyak videonya. Jadi mereka nyaman sekarang. Nah inilah duta-duta kita pada mereka, saya sebutkan jangan ada lagi menularkan ke orang lain atau kita tertular. Jadi protokol kesehatan aja diterapkan. Kalau COVID-19 ini
Ini nggak bisa kita abaikan. Ini kita sudah harus hidup bersama bergandengan. Tapi harus menggunakan protokol kesehatan. Masker tidak boleh lepas. Menjaga jarak. Kemudian mencuci tangan. Itu 3 itu aja yang dilakukan. Kalau kita pulang ke rumah, kita ketemu sama teman, lakukan cuci tangan sebelum masuk rumah, ganti pakaian, kemudian jangan masuk ke rumah sebelum mandi ya. Jangan bersalaman. Ya, mandi dulu, semua baju dicuci dengan bersih. Kemudian kita di rumah, kalau kita bertemu sama teman kita, yakin dia tadi nggak bagus, kita pakai masker aja di rumah. Karena apa? Yang kita lindungi adalah saudara kita sendiri. Anak-anak muda, ya, ketemu, nggak pakai masker, ketemu temannya tanpa gejala, masuk ke rumah. Itu yang menularkan. Itu banyak sekarang kasus. Jadi, COVID-19 ini kita harus berteman, orang tua kita. Jangan sampai kita yang menularkan. Oke, terakhir Dok, untuk last statement, untuk sebelum sesi ini ditutup, mungkin ada statement terakhir yang bisa disampaikan kepada partisipan dan di sini kepada kami terkait dengan penerapan Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Monggo Dok. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti webinar ini. Kami dari Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa Undang-Undang Karantina nomor 18 ini salah satu menjawab tantangan yang saat ini terjadi. Bagaimana penyelenggaraan kekarantinaan di wilayah dan di pintu masuk saat ini sudah berjalan dengan baik, namun dengan baik, misalnya bagaimana tentang sanksi, bagaimana dengan pidana, ini juga lagi dalam pembahasan kita. Tapi dengan adanya lahir Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 ini, Indonesia mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan baik. Misalnya dengan menerapkan PSBB, ya. Kita tidak memilih lockdown, tapi yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar. Dan kita perhatikan bahwa dunia, negara-negara yang menerapkan lockdown saat ini semua tidak ada mau lagi menerapkan lockdown karena memang merugikan secara ekonomi. Dan sekali lagi, harapan kita, walaupun Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 ini tidak kuat dalam hal sanksi dan pidana, tapi minimal ya, upaya-upaya pengendalian COVID-19 di negara kita ini bisa kita lakukan dengan menerapkan tadi pembatasan sosial berskala besar dengan menerapkan 3 hal. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Demikian Ibu yang kami dapatkan. Undang-Undang nomor 6 ini akan terus kita susun peraturan perundangannya, kemudian peraturan Menteri Kesehatannya sebagai turunan daripada Undang-Undang nomor 6 2018 sesuai dengan perkembangan wabah atau pandemi COVID-19 saat itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Benget. Ini karena keterbatasan waktu Bapak dan Ibu, mungkin masih banyak ya diskusi-diskusi menarik yang akan bisa kita tanyakan, tanggapan terkait dengan implementasi dari Undang-Undang 6 tahun 2018 ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber, kepada Bapak Dirjen P2P juga, Bapak Dr. Budi yang tadi ada kepentingan dengan Bapak Menkes. Mungkin ada tanggapan atau akan disampaikan, mungkin ada dari Prof. Laksono atau dari Bapak Ibu yang lain, silakan terakhir sebelum kita tutup sesi ini. Ya, terima kasih. Terima kasih, ya. Bisa dengar, Mbak? Bisa Prof. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Benget, Pak Dirjen, PLT Dirjen ya. Jadi kita melihat bahwa undang-undang ini sangat penting dan baru berjalan, masih ada proses penyusunan turunannya ya Pak ya. masih banyak yang belum dikerjakan. Nah ini penting sekali, dan sekarang kita sudah tahu persis bahwa undang-undang ini menjadi satu isu yang cukup menarik ketika ada kerumunan, ada macam-macam hal yang terkait dengan karantina ya. Nah, semoga dengan seminar ini itu kita bisa melihat lebih dalam sebuah undang-undang dan juga tentunya terkait dengan konteks di mana Indonesia berada, yaitu di dunia ya. Dan besok hari Rabu ya, kita akan masuk pada kegiatan kedua yang juga melihat bagaimana situasi di negara lain. Nanti ada pembicara dari CDC Atlanta ya hari Rabu yang juga menceritakan mengenai bagaimana sistem di
luar negeri. Ya, Indonesia bukan negara yang istilahnya sembarangan ya atau semaunya, tapi kita memenuhi aturan di International Health Regulation. Karena ini, Mbak Dimas, terima kasih sekali pada semuanya yang berpartisipasi dalam diskusi ini. Sampai ketemu lagi pada hari Rabu. Waktunya pagi ya, karena pembicara dari Atlanta bisanya pagi ya, jam 8:30 ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak Benget atas waktu yang diberikan. Kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu partisipan, terima kasih atas atensinya pada siang hari ini. Salam sehat selalu. Sampai ketemu hari Rabu pada seri diskusi Departemen Kebijakan dan Manajemen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rimawati SH M.Hum telah menjadi moderator pada acara hari ini di penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Budi Hidayat MKes selaku PLT Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Benget dari P2P Ditjen Kemenkes RI yang telah bergabung bersama kita di sesi tanya jawab tadi. Kami mohon izin mengingatkan untuk seluruh peserta tetap mengikuti pertemuan kedua acara pada Rabu 16 Desember 2020 tepat pukul 08.30 sampai 09.45 yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Mubashir Hasan Basri MA selaku Ketua Program Studi Magister IKM FK KMK UGM dengan narasumber Bapak Dr. Haji Muhammad Budi Hidayat MKes selaku PLT Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI dan CDC Atlanta. Dengan berakhirnya acara diskusi online penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, maka kami dengan segenap panitia mohon izin untuk undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.